Presiden Joko Widodo menerima kunjungan resmi Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Ats-Tsani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kedua pemimpin negara membahas sejumlah kerjasama di bidang investasi, energi, dan perdagangan termasuk juga pendidikan. Prosesi kirap dilakukan dalam upacara penyambutan di halaman depan Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan pengisian buku tamu, foto bersama, veranda talk, hingga penanaman pohon bersama. Pertemuan bilateral dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman, konferensi pers bersama, dan ditutup dengan jamuan makan siang. Dalam pertemuan ini, kedua negara menghasilkan perjanjian di bidang transportasi udara, pendidikan tinggi, kesehatan, serta kesepakatan kedua negara untuk memberikan bantuan terhadap krisis kemanusiaan di Rohingya. Indonesia akan terus mengajak Qatar untuk berinvestasi, mengundang Qatar untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Dan kerjasama proyek investasi yang tengah berjalan, termasuk antara lain Nebras Power di PT Python Energy, senilai 1,3 miliar US dollar, dan dengan PT Pembangkit Jawa Bali membangun PLTGU Sumbagut 134 senilai 1 miliar US dollar. Dan apa saja kesepakatan yang terjalin antara Presiden Jokowi kemudian bersama dengan Sheikh Tamim? Keduanya menyepakati ada 5 nota kesepahaman secara garis besar ditandatangani oleh menteri terkait. Pertama adalah MOU yang ditandatangani terkait pembentukan komite bersama. Kemudian yang kedua tentang layanan penerbangan, apakah Qatar Airways akan bekerja sama atau berinvestasi dalam dunia aviasi Indonesia oleh pemerintah Qatar. Kita akan lihat detailnya nanti. Kemudian ketiga adalah MOU tentang kerjasama di bidang kepemudaan dan juga olahraga. Keempat tentang kerjasama di bidang pendidikan, dan yang terakhir adalah MOU di bidang kerjasama kesehatan. Peran dan pengaruh Indonesia dalam hubungan bilateral Indonesia dengan Qatar. Yang pertama, Indonesia sebagai pengekspor furnitur, perlengkapan kantor, kertas, peralatan listrik, dan perabotan rumah tangga. Yang kedua, perusahaan Indonesia juga sudah berinvestasi di Qatar melibatkan PT Pertamina yang beroperasi di blok perminyakan dan gas sektor 3 Qatar. Yang ketiga, Indonesia sebagai penghasil SDM yang mumpuni dan terlatih, terutama pekerja minyak dan pengasuh anak. Yang keempat, Indonesia juga sebagai salah satu negara tujuan usaha dan investasi oleh Qatar. Yang kelima, Indonesia memberlakukan persetujuan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik, dinas, dan khusus Republik Indonesia dan Qatar. Pada bidang olahraga, MOU di bidang olahraga ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, dan Menteri Kebudayaan dan Olahraga Qatar Saleh bin Ghanem Al Thani. Pada bidang pariwisata, Qatar tertarik untuk ikut berinvestasi di sektor pariwisata di Indonesia. Tahun 2018 lalu telah ditandatangani kerjasama antara Qatar Investment Authority dengan pemerintah Indonesia senilai 500 juta dolar Amerika untuk pengembangan wisata di kawasan Lombok, Mandalika. Pada bidang pendidikan, berencana untuk membangun Twin University antara lembaga pendidikan di Indonesia dan di Qatar. Selain itu, juga mengadakan kerjasama di bidang kebudayaan setiap tahunnya. Kerjasama di bidang ini ditandatangani dalam kunjungan Emir Qatar ke Indonesia tahun 2017. MOU di bidang pendidikan dan kebudayaan ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendi dan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Dari tahun 1976 hingga saat ini, hubungan kerjasama Indonesia dan Qatar berjalan dengan baik.